هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وعائلته الكرام وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين خصوصا إلى الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام شيخ محمد نووي البنتني مصنف كتاب نصائح العباد نفعنا الله بهما وبعلومه في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبوي أحمد خالد بن رملي وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang berisi tentang nasihat-nasihat bagi hamba Allah. Dan ini penting sekali ya. Tadi sore niku saya ngomong sama istri saya. Yang namanya kebaikan itu jelas, kesalahan itu jelas. Di satu sisi manusia niku tempatnya salah. Tempatnya salah. Ya, ini sering saya sering sampaikan ya. Khotoun, tukang bikin salah manusia niku. Nah, sebab itu kita itu butuh yang namanya nasihat. Tidak semua orang itu bisa mendapat nasihat dalam kesehariannya. Nah, sebab itu alhamdulillah dengan kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad walaupun seminggu sekali, paling tidak kita ini orang yang diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk menerima nasihat. Dan nasihat dari para ulama yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi ini kita syukuri. Ya, nasihat itu kan peringatan, kita ingat. Ya karena kita ini sudah tahu salah dilakoni, akhirnya ya diingatkan terus, kan gitu kan. Butuh, jadi kita itu membutuhkan. Kita sudah sampai masih bab yang kedua, kemarin makalah yang ke-10 20. Sekarang masuk bab atau makalah yang ke-21. Baris ke 1 2 3 4 5 6. Halaman 7 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatul wal 20. Maqalah yang ke-21. Qila dikatakan
La ghurbata lil fadil, tidak ada keasingan, asing-asing. Asing itu merasa asing gitu. Tidaklah terasing gitu. Tidak ada keasingan lil fadil bagi orang yang mempunyai keutamaan. Wala waqana, dan tidak punya tanah air lil jahil bagi orang yang bodoh. Nah, maksudnya gimana nih? Ai al muttasifu bil ilmi wal amal. Yang dimaksud adalah, yang disifati di sini adalah yang terkait dengan ilmu dan amal. Orang yang mempunyai keutamaan itu orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan. Nah, kenapa kok tidak punya keasingan, tidak merasa asing bagi orang yang punya ilmu dan amal itu? Karena orang yang punya keutamaan tadi ini, ilmu dan amal, mukarraman wa mu'azzaman, mereka akan dimuliakan dan diagungkan. Indan nas, di sisi manusia, fi ayyi baladin, pada setiap negeri, tempat. Nah, coba sampean sebutkan orang-orang yang adim. Dimanapun mereka diterima. Ya, kemarin kita kedatangan Habib Umar bin Hafid di Indonesia. Kumpul orang, namanya orang mulia. Walaupun ini bukan tanah airnya. Ya, banyak masyayikh gitu ya. Kalau datang, walaupun bukan tanah airnya, walaupun bukan keluarganya, dia tidak merasa asing. Fi ayyi baladin kana, dimanapun, di negeri manapun dia ada. Fakana kullu baladin indahu watanan, maka setiap negeri bagi orang yang mempunyai fadilah tadi ini, punya ilmu dan amal, watanan, itu menjadi tanah airnya. Ya, karena dia tidak merasa asing. Kayak kita nih sekarang, kita di Sememi kan, kita tidak merasa asing. Wancen gonku kok iku, daerah kekuasaanku, gak merasa asing. Ya, orang-orang yang adim, para ulama juga demikian, dimanapun dia tidak merasa asing. Walau kana ghariban, walaupun dia orang asing. Wal jahil, adapun orang yang bodoh, khilafu dzalik, itu lawan dari hal tersebut. Dia gak punya ilmu, gak punya amal. Taruh di mana? Di Amerika, ya pelung-pelung. Gak bisa ngomong bahasa Inggris, nah pelung-pelung, karena tidak mempunyai ilmu dan amal. Nah, di sini makanya kita pentingnya ilmu dan amal, supaya semua tempat ini ya kita tidak merasa asing. Bayangkan kita diperintah Allah Ta'ala ini pergi ke banyak tempat untuk tadabbur alam. Mau pergi takut, enggak ada ilmu dan amal. Ya. Wal maqalatu tsaniyah wal 20. Saya pernah di Turki nih Pak. Tahun berapa saya masuk ke Turki niku 2011 nih. 2012 ya sekitar 2013 niku itu kan banyak pengungsi dari Suriah. Pengungsi dari Suriah karena Suriah waktu itu kan perang ya, perang saudara. Ada kekacauan, maka banyak orang-orang Suriah yang mengungsi di Turki perbatasan. Termasuk para ulamanya. Kalau para ulamanya ya namanya alim, dihormati, tetap banyak yang belajar kepada dia. Ya Syekh Ubaidillah gitu. Jadi yang rambutnya Kanjeng Nabi yang saya dapat itu saya dari namanya Murad kemarin itu, Mas Murad itu. Mas Murad dari Syekh Yunus dari Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah itu orang Suriah, tapi sering ke Turki, terutama ketika kemarin konflik di Suriah. Namanya alim, ya tetap dihormati. Banyak santri yang kepingin ngaji kepada beliau. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, mufassir, ya, Sofatut Tafasir, kitabnya nih kumpul kaji juga nih. Tapi orang bodoh, wah, tanya istri saya nih, 1 tahun di Turki, hampir setiap malam tukaran.
Saya tuh tinggal di apartemen ya di Konya, itu lingkungan orang-orang Suriah. Setiap malam bertengkar, setiap malam polisi datang. Bahkan tengah malam kita asik-asik tidur nih kok ada suara tembakan, gak ngeri ya nopo. Penasaran, mau ngintip takut ada peluru nyasar. Nah, karena gak punya ilmu. Pernah saya ke Istanbul, sampai sekarang saya masih terngiang gitu ya. Orang Suriah, orang tuanya sibuk ngemis, nggak punya ilmu Pak. Dia punya anak kecil itu Pak, umur 4 tahun, 5 tahun kan harusnya bermain. Niki saya masih ingat, karena masih terngiang nih. Saya lewat di musim dingin, ingat loh ya, di musim dingin itu menggigil Pak, menggigil banget, gak kuat. Saya 5 menit 10 menit aja gak kuat, walaupun pakai ini. Ini anak kecil dia diem ngelamun. Anak sekecil itu bisa ngelamun. Ngelamunnya ini pandangannya kosong. Ya, dia menatap kosong. Jadi sampai saat ini tuh gambaran anak itu menatap kayak gini itu masih ada bayangannya di saya. Nah, itu saya di tengah jalan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya sakno. Akhirnya semua uang yang saya bawa itu saya kasihkan ke anak itu. Yo namanya ngelamun anak kecil yo. Plung-plung akhirnya ibu itu mbak sing nambani. Lagi-lagi gak punya ilmu. Di satu sisi di kampus saya ya ada juga dosen dari Suriah. Nah, karena dia berilmu selalu ada tempat. Nah ini gitu. Walaupun dia orang asing, dia berilmu, ya dia amil, orang yang mengamalkan ilmunya. Dimanapun dia berada, dia tidak akan merasa asing. Nah maka sebab itu ayo kita didik anak-anak kita ini diinstal pakai ilmu pengetahuan supaya tidak merasa asing. Coba orang-orang yang ilmuwan ini seminggu di Amerika, 3 hari kemudian di Kanada, ya, berapa hari kemudian di Arab Saudi, sadunya diputeri semuanya. Kenapa? Karena dia dibutuhkan punya ilmu. Nah, jadi dari situ aja kita tahu orang yang alim itu dihormati, mukarraman, mu'azzaman. Gitu loh. Tadi nggih. Dia dimuliakan, diagungkan. Bentuk menghormati, memuliakan, mengagungkan orang yang alim itu beda-beda. Ngoten nggih. Nah, kalau di pesantren yang kemarin itu rame niku biasa. Sama kiai sungkem ini biasa niku. Ya, tradisi Jawa menghormati yo ngono iku sampai ya napa iku. Cara duduknya kan gitu kan ya. Nah, bentuknya beda-beda. Nah, jadi ini penting kita alim berilmu. Wal maqalatu ats-tsaniyah wal 'ishrun. Makalah yang ke-22 kila dikatakan man kana bi ta'ati indallahi qariban, barang siapa yang ketaatannya kepada Allah itu dekat, dia taat sama Allah Ta'ala, apa yang akan terjadi? Kana bainan nasi ghariban, maka dia ada di antara manusia ini akan terasing. Orang kalau ketaatannya itu luar biasa sama Allah Ta'ala, maka dia akan terasing. Bukan dia merasa asing loh ya, tapi merasa beda. Gharib itu bisa diartikan aneh. Gharib. Makanya kan Nabi dawuh apa? Tubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang aneh, yang asing. Hadis Nabi nggih. Islam ini datang dalam keadaan ghariban, apa aneh. Wa sayaudu ghariban, nanti juga Islam bakal aneh maneh. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Aneh yang bagaimana? Nah, yang taat sama Allah ini kita dekat. Kok bisa kayak gitu? Contoh, umumnya manusia, umumnya orang itu sama uang senengnya bukan main, Pak. Dia berupaya bagaimana dapat uang yang banyak. Itu umumnya manusia kayak gitu.
Umumnya manusia dia kepingin uangnya itu ditabung, ya, dikumpulkan, semakin banyak semakin baik. Umumnya manusia kayak gitu. Tapi orang kalau ketaatannya itu dekat sekali sama Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Wah, gila aku nanti saya ada uang ini kalau lebih-lebih, nanti saya takut dihisap, itu langsung segera dikeluarkan, disedekahkan. Aneh tingkat kayak gini. Tingkat kayak gini nih aneh. Nah. Jadi banyak hal yang umumnya manusia itu bagaimana. Tapi orang yang taat kepada Allah malah berusaha menjauhinya. Akhirnya apa? Tingkahnya aneh. Ini yang dimaksud gitu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh tadi ini karena ketaatan kepada Allah. Ya, kemarin juga saya lihat ceritanya Kiai sinten niku, ketua LDP BNU niku lho, saking Jember niku lho. Astagfirullah. Ya pokoknya niku lah. Apa ceritanya? Dia bilang saya ini alumni Pondok Al Khazini yang kemarin ambruk nih. Dia cerita, apa ceritanya? Kiai itu belanja ke pasar niku biasa, padahal itu kiai besar. Niku muridnya macam-macam loh Pak ya, menteri dan sebagainya. Tapi dia mah tumbas bawang, beli kerupuk itu dia sendiri. Kalau beras itu kalau digini kan kalau zaman sekarang kan sudah nggak ada kayak gitu ya. Waktu saya kecil masih ngalami tuh beras untuk memisahkan nampen gitu kan, agar berasnya sama kulitnya kan terpisah kan digini-gini kan ya. Itu sampai sekarang ono sotengannya. Ya. Asli duit tambah ya wakeh. Sebenarnya kaya tapi masih melakukan hal kayak gitu-gitu itu yang kiai kok kayak ngono iku. Jadi repot ya, jadi kiai itu repot gitu. Nanti miskin malah diremehkan, didatangi pejabat engko pemilu melaku ya. Kalau kaya dibilang kiai kok kaya. Dikritik nantian, lek aku ya mendingan kiai soge. Daripada yang kaya niku yang koruptor, mendingan kiainya. Nah, gitu loh. Jadi apa namanya? Ya pokoknya orang kalau ketaatannya sama Allah Ta'ala niku aneh. Mbah Maimun Zubair coba luar biasa nih. Pernah menjadi semacam bosnya pasar. Pernah jadi anggota DPR. Dia dekat sama pejabat. Sama jadi DPR apa MPR nih Pak? Duitnya itu gak pernah dipakai sama sekali untuk makan keluarganya. Ada juga di Malang itu yang pondok demikian. Dia PNS. Ya. Nah, bagi dia nih bukan untuk orang lain. Subhat, bagi pribadi loh ya. Jadi memang ada kiai-kiai yang khusus. Kalau untuk dirinya sendiri dia ketat, tapi untuk orang lain dikasih mudah-mudah. Karena dia PNS, bagi dia subhat, bagi dia ini bukan untuk orang lain. Gaji gak mau dimakan nih. Dia murni dari dagang. Aneh Pak. Wong kerja dapat gaji gak diambil atau dibuat untuk yang lain. Aneh ini tingkatnya. Ya itu fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Ya kalau saya gak aneh ya. Saya masih kepingin uang saya. Ya, saya ini masih kepingin uang, masih pengen punya mobil, rumahku bocor. Ya nanti kalau punya uang tak dandani. Ya, saya sebenarnya kuat, rumah bocor saya kuat. Ya, yang nggak kuat itu istri saya. Nanti saya diomeli saya nggak kuat, bisa tandani ya. Ya tak suruh sabar. Ya termasuk ngapunten bukan nih, abah nih ya. Itu orang tamu nih Pak. Itu kan dari dulu nggak pernah ada kursinya. Dulu orang siapapun datang ya duduknya di bawah. Datang orang Singapura, Ustadz, saya ini bertahun-tahun ke sini gak pernah merasakan duduk di kursi. Apa jawabannya apa? Gak enak. Itu lagi bangun. Nanti kalau saya beli kursi,
ada orang yang bertanya dan sebagainya. Langsung tamunya mangkel, metu, ya, orang Singapura nih. Apa yang dilakukan? Langsung beli kursi. Ini saya yang beli kursi ya, bukan Ustadz. Saya taruh ini. Masa saya bertahun-tahun di sini nggak, aneh, nggak punya kursi, nggak punya televisi dulu Pak, sempet nggak punya televisi, dibelikan televisi, dipasang televisi. Ya akhirnya televisinya juga nggak ada yang nonton, akhirnya rusak. Nggak ada yang nonton dulu, di bawah ada yang. Ini juga di atas dibelikan TV. Oh, gak sih nonton. Nah, jadi gak umum nonton. Nah, jadi merasa aneh. Maksudnya adalah man istanasa bistighali ta'atillah ta'ala. Siapa orang yang Allah sara mustauhishan anin nas, maka siap-siap dia menjadi apa ya? Ya mustauhishan ini apa ya? Tersingkir dari manusia karena gak umum. Gitu. Tersingkir dalam artian tidak pada umumnya manusia, gitu loh. Itu kalau qarib dengan apa? Dekat dengan ketaatan kepada Allah. Wal maqalatu tsalisatu wal 20, maqalah yang ke-23, qila dikatakan harakatut ta'ati dalilul ma'rifah. Gerak takwa, gerakan takwa kepada Allah itu adalah dalil, itu adalah petunjuk ya, dia itu ma'rifat. Kadar gerak ketaatannya seseorang itu adalah petunjuk bagaimana kemakrifatannya dia. Makrifat itu artinya weruh, pengetahuan. Ini artinya makrifat. Kok dia ketaatannya biasa-biasa saja, malah banyak meremehkan misalkan, ya berarti kadar makrifatnya ya sakmono. Nah, makanya nih kita sering meminta untuk makrifat. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, saya meminta cintamu dan ma'rifatmu. Nah, jadi bisa kita lihat dari situ, kama anna harakatal jismi dalilul haya. Sebagaimana gerakan jasad itu adalah petunjuk, adalah bukti adanya kehidupan. Ada orang sudah sakit, kan kita lihat ini perutnya masih gerak apa tidak. Oh, kalau masih gerak berarti dia berarti dia hidup. Kok gak ada yang gerak nih ya, dilihat dari perutnya. Itu katanya dokter nih, waktu saya ngeliat abah nih, dilihat dari perutnya, nafasnya, karena nafasnya nafas perut. Nah, kalau gak ada gerakan berarti gak ada kehidupan. Nah, sama ini gerak ketakwaan, ketaatan, dia taatnya itu bisa dilihat secara zahir. Wal maknanya adalah anna idyanal abdi, setuhune nekanine kawula at-ta'ata kepada ketaatan lillahi ta'ala, kepada Allah ya. Melakukannya seorang hamba kepada ketaatan kepada Allah itu alamatun, adalah tanda, ala ma'rifatihi lillah, adalah tanda seberapa dia ma'rifat kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an itu, inna ma yakhsyarullahi min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah niku adalah ulama. Ulama niku apa? Orang yang alim, orang yang ngerti. Karena dia ngerti. Mati ya mati, bapak gak ngurus. Ya gak wedi dia, gak taat. Nah, tapi kalau coba kita tahu bagaimana Allah itu, seberapa dia tahu, dia ma'rifat kepada Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan gempa, Allah yang menciptakan gunung, yang menciptakan lahar. Ya apa aku dicelup nang neraka kaya ngene iku, dicelupkan ke lahar itu. Muncul dia rasa takut. Maka dia akan taat sama Allah yang dia ketahui tersebut. Fa idza kasurat ta'ah kasural ma'rifah. Kasurat al-ma'rifah. Kalau taatnya banyak, ya berarti ma'rifatnya juga banyak. Jadi ojo gembar-gembor
wong iki makrifat ya diukur. Ya, diukur. Nanti mau. Wa idza qallat. Kalau ketaatannya sedikit, ya ma'rifatnya juga sedikit. Li'anna dzahir mir'atul batin. Karena hal-hal yang zahir itu adalah cermin dari yang batin, jeruani. Yang kita lihat nih, ya itu bisa menunjukkan apa yang ada di hatinya. Gitu loh. Zahirnya kayak gimana ya kita bisa lihat batinnya. Walaupun itu belum penentu, ya. Nah, cuma secara umum ya orang kayak gitu. Zahirnya kok turut tok. Ya. Batinnya kita bisa mengira, iki ketokane kayak ngene, ketokane kayak ngene, kaget kerja ta apa. Wal maqalatur rabi'ah wal 20. Maqalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Sebenarnya asal dari kesalahan-kesalahan, ya, seluruh kesalahan-kesalahan asalnya itu dari mana sih? Hubbud dunya, karena seneng sama dunia itu asalnya. Wahia, yang dimaksud di sini adalah mazada anil hajah. Ma adalah perkara, zada yang lebih atau tambah, anil hajati dari hajat. Hajat kita niku makan saja misalkan. Makan saja. Kebutuhan kita berapa sih? Minimal ya 2 kali makan. Ya, sak kepingin enaknya 3 kali lah. Hajatnya kebutuhannya cuma itu. Cukuplah kalau seumpama 50.000 satu orang. Iku susuk-susuk nih. Itu kalau beli di warung. Tapi coba yang dilakukan sama manusia, dia berupaya bagaimana dia mempunyai kekayaan yang lebih dari kebutuhannya. Nah, karena kebutuhannya, karena keinginan nambah lebih dari kebutuhannya dia, ya karena hubud dunia niku, nah, maka muncullah kejelekan, kesalahan-kesalahan. Akhirnya dia menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan harta yang banyak. Walaupun hartanya itu ya gak bakal habis sampai mati, ya gak entek. Karena memang gak butuh hasilnya, tidak butuh. Nah sebenarnya itu hajatnya dia ya punya istri 1 cukup. Tapi dia kepingin nambah, alasannya macam-macam. Alasannya alasan dibuat-buat, alasannya kepingin nambah. Alasannya yang butuhnya banyak, nafsunya gede. Wa aslu jami'il fitan, dan asal dari semua fitnah atau ujian itu adalah man'ul usyri waz zakah, menahan atau tidak mengeluarkan al-ushr 1/10 waz zakah, dan menahan atau tidak mengeluarkan az-zakah, zakat. Wa hadza, dan ini adalah min atfil am 'alal khas. Ini termasuk atuf ma'tuf, umum ke khusus, sifat dari yang umum dikhususkan. Li'anna al-ushr, karena sesungguhnya 1/10 yang dimaksud di sini itu adalah khas, adalah khusus. Khusus untuk apa? Bizuru'i wa thamar, zakat pertanian dan kebun. Zakat itu macam-macam nggih. Kalau zakat pertanian niku 1/10. Sedangkan di sini disebut wazakah, dan zakat itu syamilatun lidzalik, itu secara termasuk hal tersebut lebih umum. Lidzalika wali zakatin nuqud wal an'am wali zakatil badan, ya. Zakatnya duit, makanan dan badan itu ya secara umum. Jadi niki pakai am alal khas, itu semuanya. Gak gelem bayar zakat, itu awal dari ujian. Wal maqalatul khamisatu wal 20, maqalah yang ke-25, qila, dikatakan al muqirru bit taksir
sadar dengan kekurangan, ai bil ajzi wa ta'ah, yaitu lemah dalam taat. Dia sadar bahwa aku gak taat, ketaatan saya itu kurang. Dia sadar dengan hal itu. Abadan mahmudun, maka selamanya dia terpuji karena dia sadar. Kita itu pengen taat tapi tidak bisa maksimal, malah merasa kurang, aku gak taat sama Allah. Dia sadar, maka dia tetap terpuji. Wal iqraru bit taksir alamatul qubul. Ya, dan menyatakan kekurangan itu adalah tanda diterimanya ketaatan tersebut, karena dia merasa kurang dan dia ngomong hal itu, aku gak taat. Sing cilik sing sithik iku akan diterima. Nah, yang repot itu dia merasa banyak ketaatannya, merasa banyak, diomong-omong sombong. Alamat apa? Alamat tidak diterima. Li'annahu isyaratun, karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah isyarat ila adamil ujubi wal kibri. Berarti dia mempunyai tanda dia itu tidak sombong, ya, tidak ujub, tidak gede-gede no amal. Ya, amalku akeh, aku mau sedekah ya akeh. Ngomong kayak ngono itu alamat tidak diterima. Tapi kalau dia sebaliknya, ya Allah aku cuma isoknya lagi di masjid 2000, kurang, aku ngerti kurang. Nah, itu salah satu tanda akan diterima. Wah, Masya Siti. Nah, itu tanda loh ya. Tanda. Ya gak kabeh ngono. Ono sing 2000 tapi sombong ya ono. Iku malah kena-menen itu. Sing model ngono nggih. Sing apik ya akeh. Amale akeh, taate akeh tapi tidak sombong. Wal maqalatus sadisatu wal ashrun, maqalah yang ke-26, qila dikatakan kufranun ni'ma lu'umun, kufur terhadap nikmat. Ini kita nih, lu'umun, elek. Ai adamu syukri lin ni'mah, tidak adanya rasa syukur karena kenikmatan. Dalilun ala danaatin nafsi, itu adalah petunjuk bahwa orang tersebut jiwanya itu hina. Ya, jangan melihat orang lain, melihat kita sendiri nih. Kita lihat apa yang Allah berikan kenikmatan kepada kita. Sudah bersyukur tidak? Nah, kita syukuri ini. Output atau keluar dari syukur ini itu apa yang keluar? Harusnya ketaatan. Kita sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih kenikmatan ngaji, sudah dikasih kenikmatan bernafas, sudah dikasih kenikmatan berilmu, sudah dikasih kenikmatan sekeluarga bisa makan. Sedangkan di sana ada yang tidak makan. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kok gak bersyukur? Nah, dalilun ala danaatin nafas. Hal itu menunjukkan orang tersebut jiwanya hina, nggak tahu terima kasih kok, nggak tahu terima kasih. Jadi nggak usah nunjuk orang, nunjuk kita diri sendiri. Sudah syukur apa tidak? Nah, bentuk rasa syukur, ya minimal mengucapkan alhamdulillah. Ya sampean latihan dari hal-hal yang kecil. Habis makan ya sampean baca doa ini. Alhamdulillah, sampai angen-angen. Kalau saya pribadi nih Pak, kalau baca doa habis makan itu nikmat sekali. Wong habis makan nih. Apalagi kalau lauknya bebek, waduh. Ya, apalagi kalau lauknya jeruan dikasih sambal hijau. Soalnya tadi istri saya masak ini Pak. Tadi saya sudah bilang aromanya ini bikin lapar. Katanya nanti habis ngaji. Itu kan aromanya sudah itu. Ini saya sedang menahan nih, habis ini makan habis sisa. Itu kalau dimakan, Pak, coba sampean habis makan lah. Sampean ucapkan dengan penuh penghayatan itu. Sampean kan dungo tapi gak ngerti artinya itu masalah nih. Malah minimal sampean ngerti artinya. Alhamdulillahilladzi at'amana
Ya, segala puji bagi Engkau ya Allah, at'amana yang sudah ngasih makan saya ini. Wasaqona dan sudah ngasih saya minum. Waja'alana minal muslimin dan menjadikan saya orang yang Islam. Itu sampai disyukuri enak Pak. Soalnya habis makan. Ya, sebagai pembanding coba sampean kalau lapar nih loh. Gak enak. Ya. Waja'alana minal muslimin dan terima kasih ya Allah, pujian bagi Engkau yang telah menjadikan saya menjadi orang yang muslim. Ngapunten saya tadi tuh Pak lihat ada video di India. Itu kan punya beberapa hari raya, beberapa hari kemarin itu napa? Penutup hari rayanya. Apa yang dilakukan? Mereka pesta untuk bareng-bareng dengan tai sapi. Bisa mencari videonya. Ono tai sapi wakeh Pak. Dia di situ seneng dengan tai sapi dilempar kayak gitu. Apa yang saya dalam hati saya? Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslim. Ya Allah syukur aku jadi orang Islam. Gak kayak ngono. Terus diwawancarai. Kamu kenapa kau melakukan ini? Ya ini sebagai rasa syukur kami karena ini adalah hari raya hari lahirnya dewa apa gitu. Aku langsung bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur kok gak punya Tuhan kau yang ngono. Dewa dilahirkan. Dan sebelumnya dilahirkan dewa ini sopo. Ini kita syukuri loh Pak. Kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Kita diatur dalam agama sing enak ya. Yang beradab. Kita bersyukur. Nah, makanya kita syukuri. Nah, syukur niku tidak syukur, tidak bersyukur adalah tanda betapa hinanya jiwa orang tersebut. Ndi mau iki? Wa suhbatul ahmak, ngancani wong ahmak. Wong ahmak niku ya napa ya? Bodoh tapi sing kelewatan, sing ndablek, sing ya napa ya? Idiot, sing apa ya? Kalau bahasa Turkinya salak. Salak itu bahasa Turki ini. Ya ahmak, bodoh gak iso diatur, ya sombong, wis pokoke iku ahmak. Sing wong goblok itu sombong wis pokoke iku jenenge ahmak. Ngancani wong kaya ngono iku. Ya, wa huwa yang dimaksud di sini adalah wadi'u syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilm, adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya bersama ilmu, bi kubhihi dengan kejelekannya. Ngancani orang yang ahmak iku syumun elek, maksudnya di sini syumun itu apa? Ai ghairu mubarak, iku gak berkah. Wis ngerti wonge goblok, sombong, ngremehno agama, kok sampean ngancani ya, iku berkahi, gak ono manfaate. Ya, bahkan enten sing dawuh ada orang yang ulama yang mengatakan apa? Sing rusak lah ya. Menemani orang yang fasik rusak dalam agama itu haram. Iku lek ngancani. Beda. Saya mendekati orang-orang yang fasik itu bukan ngancani, tetapi berdakwah kepada mereka. Nah, itu beda. Berbeda. Contohnya siapa? Gusmi dakwanya ke tempat perjudian, dakwanya ke tempat prostitusi. Banyak yang tobat. Ya. Ya, kalau model-model kita, saya akan berdakwah kepada wanita-wanita yang kayak gitu tuh di prostitusi. Begitu masuk ngelihat cewek pakai you can see langsung merem. Gak iso, astagfirullah. Mau berdakwah gimana? Ya ora iso. Nah, jadi makanya sing model kayak halaka mruun man la ya'rif qadra. Celaka, hancur orang yang enggak ngerti kadar di dirinya. Nah, kita wis dikai sing kaya ngene-ngene iki ya. Ya alhamdulillah ya berarti jatah kita nih. Nah, lek sing yang dimaksud di sini ahmak-ahmak iki aja dikancani. Kalau kualitasnya sampean ya biasa-biasa ae. Iki wis bodoh, sombong, ya ngremehno agama. Masa sampean ngancani wong kaya ngene? Ya itu ghairu mubah, enggak berkahi. Kama ra'a Tabrani an Bashir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Bashir
annahu sallallahu alaihi wasallam, bapak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh isrim al ahmaq, ketoklah, apa ketoklah itu apa? Potonglah, putus hubungannya al ahmaq dengan orang yang ahmaq, bikasril hamzah war ra, bacanya dengan mengkasrah huruf hamzah dan ra, isrim ai iqta wuddahu, potonglah wuddah ini apa? Mawaddah. Apa mawaddah? Kasih sayang, bersayang-sayang, berkasih-kasih dengan ahmak itu potong, gak usah. Emang itu wis bodoh, kabar ilmu, sombong, ngeremehno agama, bahkan ngecek agama. Kemarin saya beberapa lihat itu juga ada, saya lihat nih Semarang apapun dia punya diskotik apa nih, punya diskotik itu maksiat sama itu. Malah dia ngomentari adzan itu gak usah lah sak bendina. Lho apa sih? Awakmu iku wis penjahat, tukang maksiat, malah ngremehno syariat. Lah sing kaya ngono-ngono iku gak usah dikancani. Ya. Ya iku jenenge ahmak. Sudah bodoh, gak berilmu, ngremehno ulama, malah ngenyek ulama. Ngenyek syariat, menghina syariat. Ngapain berteman sama mereka? Kecuali sampean wali, enggak apa-apa. Sampean berdakwah sama dia. Ya. Ya karena orang yang berdakwah ini kan lihat-lihat. Berdakwah nih seperti dokter. Dokter itu nambahnya orang yang sakit. Orang-orang fasik, orang-orang yang ahmad itu sakit. Ruhnya sakit, jiwanya sakit. Maka harus ada tabibnya. Sing ulama yang alim dan lain sebagainya. Ya kalau kita ya nggak bisa nih. Saya kayak kemarin punya teman ya, waktu 4 tahun yang lalu datang ke sini, itu Habib Hisham Al-Idrus. Nah, itu murid-muridnya tatuan kabeh, pencopet, penjahat, residivis kabeh, kayak kesini semuanya itu. Kalau kita nggak bisa, ya kalau dia bisa ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Kalau kita bisa ampun ya, kayak iso. Nah jadi nggak usah ditemani orang yang kayak gitu. Apa mau tadi? Isrim di Isrim al-ahmad. Wal maknanya adalah la tusahibuhu li kubhi halatihi. Jangan menemani dia karena jeleknya keadaannya dia. Welek anjen. Welek. Wali anna tiba' karena sesungguhnya tabiat, karakter, watak itu sarrafatun, pencuri. Watak kita nih loh jadi. Wa qad yasruku taba'aka minhu, karena dia bisa mencuri watakmu dari dia. Sampean kumpulane setiap hari mainnya sama orang yang karakternya jelek, suul khuluqi yu'di. Jeleknya akhlak itu menular, ketularan mesti. Kalau sampean circle-nya, lingkungannya adalah orang-orang yang senantiasa ngaji, alim, omongannya orang baik dan sebagainya, ketularan. Ya, sampai main-mainnya ke Sunan Ampel, ke toko penjual parfum, masuk di sana, ya ketularan. Sampai ke tempatnya orang-orang yang tempat pembuangan akhir sampah, ya ketularan baunya. Sedikit atau banyak pasti ketularan. Ini pada umumnya orang seperti itu. Jadi kalau tidak mempunyai ilmu, amal, iman sing kuat, wis gak usah dikancani kaya ngene nggih. Timbangannya tadi itu ngerusak diri sendiri karena wataknya itu mencuri. Mencuri ini gak pamitan, Pak. Kok moro-moro berubah? Wong iki kok biyen apik kok tiba-tiba jadi ahmak kayak gini. Koncone tonton. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita sama-sama baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.